Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Agile Government. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi di dalam Agile Government. Kita paham bahwa Agile Government ini sebenarnya merupakan pendekatan baru yang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang gesit, pemerintahan yang smart, pemerintahan yang adaptif, dan memiliki struktur yang fleksibel, serta menggunakan penggunaan bantuan-bantuan dari teknologi dan informasi. Oleh karena itu, di dalam transformasi Agile Governance kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi ciri bahwa Agile Government ini berfokus pada manusia, kemudian lebih banyak menggunakan bantuan dengan alat-alat teknologi dan informasi. Nah, kemudian memperkuat kerjasama dalam menghasilkan inovasi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kira-kira peran administrasi publik di dalam transformasi Agile Government? Administrasi publik ini sebenarnya merupakan pendekatan yang sudah lama ada, ya, sebuah disiplin ilmu yang sebenarnya sangat berhubungan dengan bagaimana perspektif Agile Government. Ketika Agile Government itu terjadi di dalam administrasi publik, maka administrasi publik ini akan dijalankan oleh para eksekutif, para administrator, dan juga oleh para pembuat keputusan ini dengan lebih mendasarkan diri pada bagaimana teknologi-teknologi yang dilakukan untuk membantu pekerjaan mereka, kemudian menghasilkan nilai-nilai baru di dalam sebuah organisasi, kemudian juga melakukan penyesuaian diri terhadap pasar, ya, mekanisme pasar. Kemudian ada hambatan-hambatan yang mampu diatasi secara bersifat edukatif, ya. Kemudian ada transformasi digital yang memang dilakukan oleh pemerintahan untuk mempermudah pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, juga untuk menyajikan data-data sebagai evidence, ya, ketika pemerintah memerlukannya di dalam sebuah public policy. Nah, oleh karena itu, di dalam proses transformasi government ini memang ada beberapa tahapan, ya. Jadi tahapannya seperti ini, seperti kita lihat proses transformasi agile untuk skala besar dalam perubahan episodik. Kita bisa melihat bahwa dalam organisasi ini pasti memiliki sebuah agility dan memiliki beberapa perubahan, ya, misalnya radical change, kemudian incremental change, ya, dan ini sifatnya ini di dalam beberapa tahapan. Yang pertama seperti tahapan agile, kemudian yang kedua juga bagaimana mereka ini memperhatikan dari sisi waktu dan juga dari sisi agility-nya, sehingga mereka mampu untuk beradaptasi sampai dengan menghasilkan Agile Government tersebut. Nah, apa proposisi di dalam proses transformasi Agile ini? Yang pertama bahwa setiap Agile Government ini memang bersifat mendapatkan bantuan dari IT, ya. Kemudian yang kedua itu bahwa tindakan-tindakan ini memang akan dilakukan secara bertahap. Nah, di dalam Agile Government ini pasti akan menyentuh beberapa skala, ya, misalnya dalam struktur organisasi, kemudian mandatnya, proses keuangan, kemudian pengukuran kinerja, dan juga untuk delivery prosesnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di dalam Agile Government untuk sesi transformasi Agile Government. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 tantangan. Yang pertama adalah kepemimpinan dan nilai atau values, kemudian yang kedua adalah struktur kelembagaan, dan yang ketiga adalah bagaimana global citizens ini mampu diwujudkan oleh Agile Government. Demikian untuk sesi ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.